Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'azzim wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, hadirin wal hadirat, yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang tercinta, terlebih dahulu mari sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bersyukurnya kita karena telah banyak kita menerima karunia-karunia Allah berupa nikmat panjang umur di dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan izin taufik hidayah maunah inayahnya kita masih tetap berada di alam dunia ini. Begitu juga syukur atas karunia nikmat iman dan Islam. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang insya Allah tergolong daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah senantiasa kita kelak akan mendapatkan syafaat utusnya. Amin, Allahumma amin. Para hadirin, saudara, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita mau mengkaji secara mendalam, di dalam kehidupan ini begitu banyak hikmah-hikmah yang dapat kita ambil, terutama di dalam kehidupan, agar kita betul-betul mendapatkan keselamatan, petunjuk yang lurus untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam melaksanakan segala macam perintahnya yang kita laksanakan seperti salat, puasa, zakat, haji, tidak cukup hanya sekedar itu. Namun di dalam kehidupan ini, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar senantiasa selalu menuntut ilmu sebagai petunjuk pedoman kehidupan agar mendapatkan keselamatan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan Al-Fakir untuk mengingatkan di antara sesama saudara. Teringat Al-Fakir di mana semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayatnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhawatirkan keadaan daripada umatnya kelak di akhir zaman. Pada saat itu Rasul menyampaikan kekhawatiran di hadapan para sahabat. Apa kata Rasul? Sayati zamanun ada ummatin yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu masa kelak di mana umatku akan jauh meninggalkan, melupakan para alim ulama dan ahli fuqaha. Apa yang terjadi? Apakah Allah tinggal diam? Kata Rasul, tidak. Fayabtiyahumullahu bisalasatin baliyah. Maka Allah akan menurunkan 3 macam cobaan-cobaan yang akan dihadapi oleh umatku. Apa sih yang pertama? Kata Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cobaan yang pertama, yarfa'il barakatu min kasbihim. Allah angkat keberkahan apa yang mereka kerjakan.
seperti halnya pekerjaan manusia di dalam mencari kehidupan dunia, yang bekerja sebagai karyawan mengharapkan kebutuhan ekonomi untuk kehidupannya, namun yang mereka cari hanya urusan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengingatkan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kamu tetap memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua kata Rasul, apa sih? Yusallitullahu sultanan zalima. Allah akan menurunkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Siapa dia? Baik di dalam kepemerintahan ada pemimpin yang zalim, baik dari kelurahan, tingkat RT, tingkat RW. Jika mereka melaksanakan kezaliman terhadap rakyat, itu jangan salahkan mereka, karena memang itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diturunkannya pemimpin-pemimpin yang zalim. Diasalkan karena manusianya menjauhkan dari para alim ulama dan ahli fikih. Inilah cobaan yang diberikan oleh Allah terhadap umat manusia. Lalu yang ketiga kata Rasul, apa sih? Yakhruju minad dunya bighairi iman. Dia meninggal dunia tidak lagi membawa iman. Bisa jadi akhir hayat dalam keadaan mati su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dari sinilah Al-Fakir teringat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Al-Fakir mengajak untuk kita saling mengingatkan di antara sesama kita untuk memanfaatkan kehidupan selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan untuk senantiasa mencari keridhaannya. Hadirin saudara yang dirahmati oleh Allah, perlu kita sadari, perlu kita ingat kembali bahwasanya kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di antara umur yang panjang, badan yang sehat, harta yang berlimpah, ilmu yang kita dapat, ini semua pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Apa sih kata Rasul? La taghullu ma qadama din yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'ah. Kelak sebelum melangkahkan kaki seorang hamba di mana yaumil qiyamah, di mana bertimbat di siratul mustaqim, maka dia akan didahulukan dengan 4 pertanyaan. Apa sih yang pertama? Wa an umrihi fima afnah. Umur yang aku berikan kata Allah, untuk apa dia habiskan? Apakah kita dalam kehidupan ini hanya untuk mencari kehidupan dunia semata-mata, sehingga kita sampai melupakan urusan ukhrawi? Dan inilah yang tergolong daripada orang-orang yang mendapatkan kerugian kelak di mana? Hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu didahulukan dengan pertanyaan yang kedua, wa an jasadihi fima ablah.
badan yang sehat, jasad yang sempurna, akan ditanyakan, selagi diberikan kesehatan, engkau campakkan, engkau letakkan di mana anggota badan tubuh kita? Apakah kita hadir di tempat-tempat maksiat? Apakah jasad yang sehat yang Allah berikan dengan kekuatan kita hadir di mana majlis-majlis ta'lim, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk untuk kehidupan di alam dunia ini? Lalu yang ketiga, wa an malihi ma amila bih. Apakah ilmu yang engkau dapatkan, yang engkau miliki, yang engkau bisa dapati melalui akal pikiran yang sehat, sudahkah engkau amalkan? Tidak sedikit manusia yang tahu tentang hukum Allah, tahu tentang kewajibannya, mengerti akan ilmunya, namun banyak yang mengabaikan dan melalaikan. Inilah kekhilafan, kealfaan manusia yang tidak lagi dan lupa dijalankan sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, kata Rasul, wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaqah. Harta yang Allah berikan, yang Allah titipkan, dari manakah engkau dapat dan kemanakah engkau belanjakan? Ada yang mendapatkan harta dengan jerih perih, keringat, banting tulang, tidak kenal panas, tidak kenal hujan. Mereka mencari harta yang halal untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak sedikit orang yang mencari harta dengan cara menghalalkan berbagai macam cara. Apakah dengan manipulasi, korupsi, mencuri? Inilah daripada harta yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoinya. Ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini dapat kita ambil sebagai bekal kehidupan kita kelak yang di akhirat nanti. Karena kehidupan akhirat itulah yang baik dan kekal. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, oleh karena itu di dalam kesempatan ini senantiasa selalu kita mengingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dengan melalui zikir kita, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada ucapan yang salah, sekalipun itu dosa kecil, patut kita sadari dan kita mohon ampun dengan melalui istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar yang selalu kita lantunkan, yang selalu kita ucapkan, dan berharap kepada Allah agar dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan. Para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kiranya sekilas yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan di alam dunia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.